Ya, selamat datang di podcast sebelum tayang. Ganti nama, sebelumnya It's a Wrap jadi sebelum tayang. Oh, ganti nama. Ganti nama karena nggak bisa jadi IP karena kebetulan It's a Wrap udah ada kontennya yang pakai nama itu, jadinya ganti nama sebelum tayang. Padahal It's a Wrap dong, itu bisa kayak gitu dong. Oh iya harusnya. tinggal tambah satu, jangan bisa. Podcast It's a Wrap dong. Iya. Oh iya. Ya udah gue ganti lagi. Ya. Kenapa tiba-tiba jadi gantinya cepet-cepet amat lu? Iya, nggak kepikiran gue. It's a Wrap dong. Oh, bagus itu aja kali ya. Jangan sebelum tayang aja. Podcast sebelum tayang. Iya. Udah 3 episode dan kali ini di episode keempat saya kedatangan salah satu komika dan juga seorang aktor, Randika Jamil. Tepuk tangan dong. Lu udah apa le pencetan-pencetan? Udah apa? Sama nih Win. Sama jadinya gue udah apal tuh. Apal gue tinggal nanti apa? Masih asal mencet-mencet. Mana ini suaranya? Gue sedikit beban sih kalau misalnya dibilangin aktor Win. Kenapa? Karena kan emang aktor. Enggak, gue tuh ngerasanya kalau misalnya udah ada label aktor, gue udah main di beberapa film dan beda-beda tipe filmnya gitu loh. Menurut gue ya, ini menurut pandangan tolol gue aja nih, ini blow onnya gue aja. Tapi gitu. Kalau lebih dari satu film kan udah bisa disebut beberapa film dong. Benar kan? Benar. Lu aktor. Tapi genrenya kan sama-sama komedi maksud gue. Gitu, gue tuh pingin. Kayak kalau misalnya dibilang, wah ini kalau kayak aktor tuh pikiran gue Reza Rahardian, aktor gitu kan. Terus juga kayak Reza Rahardian kan. Gue belum nemu lagi dia semua. Jessica Mila misalnya kalau ceweknya kayak gitu-gitu. Aktris. Tapi orang yang pertama kali, udah walaupun cuma sekali dia main film udah bisa disebut aktor belum? Bisa. Bisa kan? Ya berarti lu aktor dong. Ya boleh. Gue ikut aja deh boleh. Ya nggak apa-apa Win, gue ikut. Tapi sebelum kita mulai podcast sebelum tayang ini Kang, seperti biasa di openingnya ada tebak-tebakan film. Oh, tebak-tebakan film. Iya. Okay. Kalau lu ada gue ya boleh, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa. Ada nih gue. Gue dulu. Oh lu dulu, oke. Film yang cerita tentang alat ukur yang berwarna. Alat ukur yang berwarna. Alat ukur berwarna. Jangka? Salah. Pensil dan jangka? Emang ada itu? Gak ada. Gue bikin film sendiri tiba-tiba. Apa Win? Film cerita tentang alat ukur berwarna 2 penggaris biru. Wah, 2 penggaris biru. Aduh kaget. Alat ukur kan. Oh, benar. Oke. Gue juga masih dari alat-alat juga sama seperti lo. Ini film yang menceritakan tentang alat dapur, alat dapur jadi-jadian. Jangka dan pensil. Itu tadi yang gua dong. Kan alat. Betul. Ini alat dapur yang ternyata jadi-jadian. Dapur yang ternyata jadi-jadian. Film tentang alat dapur jadi-jadian. Sendok ternyata garpu. Bukan. Kasihan kalau itu tidak punya jati diri. Lebih ke tidak punya jati diri kalau itu. Film cerita tentang alat dapur jadi-jadian. Betul. Apa emang? Nyerah. Manusia setengah teflon. Iya sih jadi-jadian dia. Jadi-jadian. Bisa berubah jadi teflon, kadang jadi manusia. Iya, itu manusia setengah teflon. Itu manusia setengah salmon. Yoi. Halo Radit. Tapi lu udah main di berapa film sih Kang? Yang gua baca sih ada 3 ya filmnya. 3 yang lumayan banyak scene-nya. 3 sih. Yang banyak scene-nya berarti Bajai Bajuri the Movie. Manusia setengah salmon. Terus gue lupa lagi. Gue aja sendiri sampai lupa Win. Ini jedanya jauh-jauh soalnya film gue. Bajai Bajuri, Manusia setengah salmon. Tadi gue lihat apa ada satu lagi. Entar gue cek lagi ya. Ya gue aja lupa sendiri Win. Jangankan lu, gue aja lupa. Karena kalau orang tuh kan syuting film setahun bisa 2 kali, 3 kali. Gue tuh bisa jedanya
syuting 2012. Abis itu 2016 baru syuting lagi ada film. Ngikut pergantian presiden ya. Gue tuh nggak tahu gue harus main film apa gue harus ngikutin pemilu. Nah itu gue rada bingung. Pilihannya gitu. Gue tuh pokoknya yang masih gue selalu ingat tuh Bajuri the Movie, si Manusia Setengah Salmon. Sisanya sih sebenarnya banyak, cuman jadi cameo akhirnya. Selewat kayak di Sweet 20 gue main. Oh iya. Main gue. Jadi 20. Jadi sweet gue. Yang kalau ngelewat sweet. Oh iya, Relationship filmnya Alit tuh. Relationship. Manusia Setengah Salmon. Terus si Bajuri the Movie. Sisanya sih jadi cameo banyak ya, Win. Apa? Ya itu tadi Sweet 20. Itu cameo. Terus itu yang Ardit ya? Sweet 20. Iya benar. Oh, iya. Ardit. Sweet 20. Terus yuk sebutin film Star Vision yuk. Kayaknya gue ada beberapa nih film Star Vision yang ada di situ. Tapi lumayan banyak yang cameo gitu. Lumayan lah. Ada 4, ya 2 lagi lah. Ada 2 film lagi seinget gue yang ada di situ gitu. Series ada beberapa. Kalau series yang paling banyak ya itu Imperfect. Imperfect series. Terus sempat main series web series gitu. Beberapa produk-produk gitu. Produk-produk ya. Iya. Beberapa kayak dari Grab waktu itu pernah. Web seriesnya Grab. Lu jadi Grabnya? Gue jadi kantongnya. Kalau tukang Grab suka gue kantongnya kan. Khusus Grab food itu. Iya. Gue itu main. Terus waktu itu sama si Ricky Watimena tuh. Pernah web series juga. Oh, web series. Beberapa web series lumayan ada beberapa lah. Iya gitu. Berarti bener lu aktor. Enggak, Win, gue manusia. Manusia setengah aktor. Ya, bagus. Manusia setengah aktor. Yes. Ya benar. Terima kasih loh, Win. Gue masukin itu. Ya lumayan di bio nih, manusia setengah aktor. Daripada manusia setengah traktor kan. Gak di sawah dong. Sakit banget gue. Film pertama lu apa? Paling pertama Manusia Setengah Salmon. Manusia Setengah Salmon. Bentar, kan basic lu kan penyiar, stand up komedian, MC segala macam. Kok bisa dapat kesempatan untuk main film Radit Manusia Setengah Salmon? Kasian kali waktu itu Radit ngelihat gua ya. Enggak dong, itu kan film tahun berapa? Tahun 13 14 ya itu ya. 2013 14. Harusnya itu masa jayanya lu dong, lu baru kelar Suci, job makin banyak. Enggak juga ternyata. Tidak membuktikan bahwa setelah kelar Suci dan juga ikut beberapa program-program TV tidak membuat gua ada di lingkaran itu. Gitu kan. Enggak mungkin faktor kasihan doang dong. Enggak tahu sih waktu itu Radit lah yang tiba-tiba ngajakin kok. Jadi kan Radit jadi juri di Suci kan, di Kompas kan. Terus abis itu ya abis dia pas bikin film ngajakin semua anak-anak. Oh gitu. Ngajakin semua anak-anak untuk main. Oh enggak, awalnya Radit tuh ngajakin web seriesnya dia. Yang ini, Malam Minggu Miko. Kan itu kan semua anak komik kan dicobain kan? Oh iya benar. Satu-satu tuh di setiap episodenya dimasukin anak komik, anak komik. Nah gue tuh ikut sempet kebagian. Acting lu bagus. Nggak tahu, pokoknya mungkin menurut dia ini lumayan lah kayak gitu. Akhirnya diajakin, terus dikasih dialog dan ternyata dialog itu cukup lumayan penting gitu di film itu. Komedi perannya? Atau... Komedi. Oh iya. Komedi. Tapi line dialog gua cukup lumayan penting di dalam alur film itu gitu. Maksudnya gimana? Jadi kayak golden moment sebuah film itu kan kadang-kadang ada gitu kan, ada bagian sedihnya atau enggak bagian dia mulai menyadari bahwa oh iya gitu. Nah gue tuh ada di dialog golden itu gitu. Gue yang ngingetin Radit kalau misalnya lu mau ngapain sih gini-gini terus. Jadi ya gue yang mengingatkan gue sebagai temennya gitu. Terus Raditnya akhirnya oh iya yang tersadarkan tuh gara-gara dialog itu. Itu film pertama. Ada rasa kayak anjing gue aktor nih. Waduh. Awalnya gue langsung menulis di bio. Kayak komik baru pertama kali langsung masang CP anjing.
gue udah langsung wah ini kayaknya oke untuk nulis di bio. Tapi pas gue nonton tidak. Karena gue mikirnya gitu, gue tuh selalu berpikiran kalau misalnya lu punya embel-embel di belakang gitu ya, entah lu sebagai stand up comedian, entah sebagai aktor, entah sebagai apapun lah, musisi atau apapun, lu harus bisa membuktikan bahwa ya lu ada peran penting atau enggak punya andil penting di seperti di seni itu gitu menurut gua ya. Ini menurut gua aja. Nah, ketika pertama kali itu sih gua nggak kepikiran untuk ya gua aktor nih, enggak. Karena masih komedi, Win. Masih komedi. Iya, soalnya lingkupnya masih hal yang gua tahu juga, yang gua pelajarin. Jadinya bukan hal yang gua harus mencoba dari awal. Dan gue belajar lebih banyak gitu. Berarti gitu. ada faktor lu adalah komika yang udah dikenal oleh Radit sehingga lu diajak main film. Nah iya, gue sih kesan dari gue nya gitu ya. Gitu. Jadi gue bukan aktor waktu itu. Orang yang tidak sengaja kenal sama Radit terus diajak. Banyak kok yang gak sengaja kenal Radit tapi gak diajak. Nah kalau itu berarti mampus. Tidak beruntung Anda. Soalnya waktu gini, kalau misalnya ngebahas soal kesitunya ya, waktu dulu kan belum sebanyak sekarang, Win. Komikanya, ya kan? Benar. Komikanya belum sebanyak dulu, belum sebanyak sekarang. Terus juga kualitasnya masih sangat terjaga. Maksudnya yang sedikit ini akhirnya memang ya sudah benar ngebuktiin gitu bagus. Nah kalau sekarang tuh kan banyak. Akhirnya jadi bingung milihnya karena kualitasnya merata. Menurut gue gitu. Benar. Jadinya kalau buat kayak orang yang mau milih, komika siapa nih? Lu mau nyari komika yang gimana nih? Komika yang ternyata bisa acting kah? Ternyata dia bisa apa? Jadi kan banyak sekarang kan. Kalau dulu kan nggak banyak. Jadi pilihannya gampang kayak itu aja. Lu udah pernah. Lu udah pernah juga. Ya lu udah pernah belum? Ya udah ikut gitu. Gitu. Karena kalau misalnya memang gua terbukti bagus dalam hal acting, mungkin di film selanjutnya saya diajak. Ternyata tidak, teman-teman. Itu adalah faktanya. Harusnya kan di bukunya dia yang akhirnya difilmin harusnya diajakin terus dong. Iya, harusnya. Mulai dari Manusia Setengah Salmon, terus habis itu Cinta Brontosaurus. Babi ngepet. Babi merah jambu. Ya, marmut. Marmut merah. babi salah. Marmut merah jambu. Kan kalau misalnya memang lu kualitas lu sebagai aktor benar bagus, ya akan diajak lagi. Iya. Ternyata tidak, teman-teman. Berarti benar faktor kenal. Aduh, saya bersyukur waktu itu saya awal-awal. Kayak kalau sekarang saya juga jadi gini-gini aja, nggak kemana-mana gue. Gue cuma untung di situ, gue. Enggak, ya kalau lu bilang lu jelek, nggak mungkin ada film selanjutnya dong lu. Nah kalau itu, ya kalau itu balik lagi hoki kalau itu mau udah. Karena gini. Gue selalu berpikiran lagi ya, balik lagi. Gue memang tidak selalu berpikir kalau gue tuh pilihan utama. Gitu. Gue tuh bukan layer pertama pilihan orang untuk beberapa hal lah, banyak lah. Misalnya kayak stand up. Stand up gue merasa memang gue juga bukan layer pertama nih. Ketika layer pertamanya nggak bisa, mungkin ke gue. Nah gitu. Nah sama dalam hal dunia film juga menurut gue. Jadi kalau misalnya milih tuh mungkin gue tidak akan yang pertama keluar top of mind. Nah tapi gue selalu available dan budgetnya murah. Ya itu dia. jadi gitu. Jadi gue sih nggak pernah, karena gue tuh selalu takut ketika gue menyimpan harapan gue terlalu tinggi, itu aja sih. Kayak misalnya gue mikir, wah gue nih udah di film ini gue bisa ini. Wah gue pasti bakalan dikenal orang, gue bakalan orang banyak yang tahu. Nah gue tuh takut akan harapan itu. Karena gue takut ketika kecewanya gitu aja sih. Gue tidak mau kecewa, jadinya gue tidak mau banyak berharap gitu. Gitu ya, aja. nurunin ekspektasi. Benar. Tapi kan ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap hidup. Nggak jadi gila gue tiba-tiba acting di depan pot, gue kan enggak kan. Kalau misalnya gue punya ekspektasi sangat tinggi, mungkin gue sekarang udah mulai menggila gitu, kayak padahal gue udah bisa, gue udah di sini nih, udah banyak yang kenal gue, terus orang udah pada terus tiba-tiba gue jadi gila, kan bisa aja dong. Bisa. Iya, gue ngobrol sama pot tiba-tiba.
Ya tapi mungkin ngobrol sama Pot bisa jadi ya salah satu bentuk casting lu. Mulai gila nih wawancara gua. Gua kepikiran sih. Ya karena udah mulai putus asa, gua kayak coba untuk ngobrol sama Pot dulu deh. Kali aja diajak sama karena kasihan kan. Duh kasihan nih orang ngobrol sama Pot deh. Ajak deh. Aduh, kocak ya. Tapi reaksi keluarga atau teman-teman lu deh, bukan lingkup teman stand up comedian ya. Maksudnya teman-teman lu, teman kuliah kan atau teman main kah, ngelihat lu main film, mereka nonton dan lihat kayak anjing kok lu main film, kok bisa sih? Ada nggak ya kayak gitu? Kan kalau dari teman-teman gue sendiri udah banyak yang tahu, banyak yang nyangkut pautin sama bokap sih jadinya, Win. Oh karena bokap lu aktor. Iya, bokap gue juga dulu kan mantan aktor kan, karena kan sekarang udah nggak ada, udah meninggal iya, kan, nggak bisa kita sebut aktor kan. Gue ngeri Kang bercandanya. Jangan. Iya, oke. Nggak, jadi bokap gue kan banyak yang kenal juga, bahkan sampai Papa Arwesnya Star Vision tuh kenal sama bokap gue, gitu. Jadi ketika gue waktu itu ada di Manusia Setengah Salmon, ketemu sama beliau. Terus dikasih tahu kalau gue adalah anaknya bokap gue, anaknya Rudy Jamil. Terus dia tuh langsung kayak, oh pantesan gitu. Jadi lumayan banyak orang yang tidak terlalu kaget gitu. Kayak, lah lu memang udah dari atasnya juga ada turunan gitu. Cuman yang kaget gue. Kenapa lu ya kaget? Kenapa kok gue bisa jadi aktor gitu? Karena nerusin itu almarhum bokap lu. Iya, cuman tidak ada satu detik pun gue kepikiran untuk bisa main film dulunya. Yeah. Gue tuh nggak ada kepikiran, kayaknya gue bisa jadi aktor nih, gue bisa main film nih, gue bisa apa gitu. Kayaknya kalau stand up komedi atau bercanda masih deket lah ya ruangnya gitu. Cuman kalau untuk jadi aktor sih gue nggak kepikiran dari dulu. Tapi masa dari dulu, maksudnya kan lu ngelihat bokap lu kan aktor. Masa nggak ada kepikiran kayak bapak gue aktor, gue pengen nyobain deh. Bahkan cita-cita gue kan pengen jadi PNS, Win. Sumpah demi Allah, sampai waktu itu gue sebelum masuk radio, cita-cita gue masih teguh pendirian gue untuk masuk PNS. Gue tidak mau seperti bokap gue gitu. Terus kenapa jadi jauh banget? Nah itu dia makanya. Jadi ada pepatah yang bilang, ini pepatah Moskov ya. Jauh banget ya. Jauh ya. Jadi ada yang bilang kan, lu tuh jangan membenci sesuatu, karena ketika lu membenci sesuatu, lu mungkin akan menjadi seperti itu. Anjir keren. Radika gitu. Jamil. Wah enggak. Gua nggak, itu jangan ngutip dari orang. Gua nggak tahu siapa, tapi ada pernah ngutip itu. Jadi kalau lu benci, semakin lu benci sama orang itu, semakin lu banyak melihat dia atau enggak ngebenci sesuatu, ngebenci apapun ya. Biasanya kita akan menjadi seperti itu gitu. Ya udah gue benci aktor kan. Nah kan itu kan bohong. Kan nggak bisa benci tiba-tiba kayak gitu, nggak bisa dong. Nggak bisa, cuman kayak langsung tiba-tiba aku benci orang kaya. Terus tiba-tiba lu jadi orang kaya, yang enggak lah, nggak gitu konsepnya. Ya kan gue ngikutin pepatah doang. Iya, tapi bukan gitu. Jadi kayak gue tuh dulu sangat bertentangan sama bokap gue. Gue tuh paling sering berantem di rumah sama bokap. Gara-gara? Nggak cocok aja, nggak tahu. Gue rada bandel gitu kan. Bokap ngomong apa gue nggak lakuin gitu-gitu, bandel. Dan bokap kan aktor, bokap penyiar, bokap MC, bokap komedian. Kayak semuanya yang ada di bokap ternyata masuk ke gua. Itu dia yang jadinya kata gua, dulu gue benci banget nih sama bokap gitu, beneran. Iya, nggak suka itu gue sama bokap. Padahal dulu bokap pas gue masih kecil, bokap syuting, gue ikut syuting. Gue pertama kali syuting tuh dulu TK, jadi cameo. Dari Sumpah. Anjing aktor cilik lu. Fix. Gila, gue tuh levelan gue tuh Rafathar cuy. Bokap gue artis, gue sekarang jadi. Lu cameo bareng Giovanni. Artis cilik. Beneran di Kabayan Sabakota filmnya. Anjing gue pengen nonton. Masih ada di YouTube. Nah gue nggak tahu nih, gue nggak tahu masih ada apa enggaknya ya. Tapi gue waktu itu pernah jadi cameo. Jadi gue di film itu jadi anaknya siapa ya? Pokoknya bukan. Ada satu scene apa gitu. Terus gue tuh diajakin, disuruh sama bokap gue kayak,
ikut situ, pura-pura nangis. Gue cuma di pura-pura nangis. Gitu. Muka gue nggak ke-shot memang kayaknya ya. Dan kayaknya juga mungkin itu lagi zoom in ke ibu-ibunya kayaknya. Gue cuma ada di situ aja. Jadi bokap gue tuh dulu sering melibatkan anak-anaknya untuk ikut ke kegiatan dia. Nge-MC, gue sering diajak. Syuting, kakak gue pernah jadi cameo, gue pernah jadi cameo di film. Anjay. Gitu. Keren. Untuk kayak gitu-gitunya. Jadi sebenarnya dari kecil memang udah diterjunkan ke dunia yang seperti ini yang sekarang gitu. Cuman akhirnya gue kan tidak mau. Gue pingin aman aja lah, gue pingin punya rumah dengan SK gitu kan. Karena gue punya SK, gue bisa beli rumah, bisa beli mobil, tapi ternyata tidak jadi. Nyemplung juga ke sini, Bos. Pas film pertama TK dibayar berapa anak, Mas? Waktu itu lebih ke krip-krip ya, tapi ya, krip-krip. Sama cupa-cup. Cupa-cup. Gitu. Jadi kalau ngomongin film pertama sebenarnya dulu sih yang itu sih. Kabayan Sabah Kota itu jadi cameo gua. Anjir. Kok gue baru tahu ini sih. Iya. Kaget. Gue juga nggak banyak cerita sih, dan soal kayak gini ya, masalah film-film kayak gini juga nggak banyak cerita karena menurut gua ya udahlah, waktu dulu kan juga nggak sengaja aja ya. Jadi belum bisa dibilang. Tapi kalau memang itu dihitung ya berarti itu film pertama gua. Gitu. Tapi lu nggak memanfaatkan nama bokap lu? Nggak mau gua. Nggak mau. Gue tuh bahkan waktu SMP gue pernah benci sama teman-teman gue yang ngeledekin gue gitu, kayak wah anak artis gue berantemin gitu. Gue gak suka. Lah kan faktanya lo anak artis. Betul, faktanya betul. Tapi kayak Ono dikatain anak keong ya. Anjing anak keong, lu dihah dong lu. Biar keluar ntar. Kan faktanya lu anak artis, kenapa lu berantemin orang? Gak tau, beban cuy. Tau gak sih? Beban apa? Ada di bawah bayang-bayang bokap gitu tuh beban menurut gua. Menurut gua ya. Karena takutnya yang jadi tolak ukur adalah bokap. Sedangkan menurut gua tuh tidak bisa melebihi bokap, itu aja. Bokap tuh udah tinggi banget lah. Levelnya udah tinggi gitu. Terus ketika misalnya gua terjun ke dunia entertainment seperti ini, terus misalnya nih bokap gue masih ada, terus orang-orang tahu, akhirnya jadi dibandingin. Nah itu kan hal yang dibanding-bandingin nggak enak ya. Benar. Terus gue juga nggak akan bisa ngejar bokap. Bokap tuh, wah, gue udah angkat topi lah sama bokap. Bisa nge-MC pulang dibayar mobil. Serius, bokap gue nge-MC dibayarnya mobil cuy. Waktu zaman dulu itu tahun 80-an coba. 80-an udah punya mobil. Udah dibayar mobil. Nge-MC. Anak orang kaya lu ya? Oh, tentu dong. Pada saat ayah saya masih sukses. Tapi habis itu terjerembab. Gitu. Tapi kaya banget dulu. Enggak, ya kalau dibilang kaya banget juga enggak lah. Cuman ya alhamdulillah lah, semuanya tidak ada kekurangan. Intinya gitu aja sih. Lu inget gak nge-MC dibayar mobil di mana, Kang? Di Kalimantan bokap gue. Ada kontak orangnya? Ada. Cuman gue aja segen aja sekarang kalau gue mau nyenggol-nyenggol segen aja. Gue tertarik. Nge-MC dibayar mobil. Iya, jadi ya kan kalau misalnya yang seangkatan bokap gue sekarang rata-rata udah jadi entah jadi komisaris di mana, udah jadi ada yang udah levelan menteri gitu-gitu. Kalau untuk yang levelan bokap gue ya pada saat itu kan udah lumayan tinggi juga. Jadi ya gitulah, Win. Gue takut gue untuk dibanding-bandingin sama bokap. Tapi waktu itu almarhum bokap masih ada nggak ketika lo pertama kali terjun ke dunia entertain ini? Ada. Masih ada. Masih. Berarti dia nonton itu Manusia Setengah Salmon? Nonton. Serius. Nonton. Bokap gue nonton hampir semua sampai bahkan yang Bajai Bajuri the Movie bokap gue nonton. Dinilai nggak? Nggak dinilai sih, tapi kayak di revisi. Win, jangankan pas lagi jadi aktor, pas lagi main film, gue stand up aja pas gue pulang bokap gue bilang, jok kamu jelek. Gak lucu, ayah bisa lebih bagus ya itu. Ya gue iyain aja. Karena dia komedian juga. Sah dong berarti dia kalau iya, kayak gitu. Iya makanya gue iya aja.
Toh yang ngomongnya udah levelannya bokap gue ya gituin aja. Anjir gue ngebayangin gimana ya punya bokap tapi maksudnya satu frekuensi gitu kerjaannya kan. Ini gue jadi rada deg-degan aja maksudnya. Tiap ngelakuin apa kayak aduh. Ntar balik gue pasti nanti diomongin nih. Aduh, ngomong aneh. Balik lagi ke film. Oke. Film kedua lu Bajai Bajuri The Movie. Bajai Bajuri The Movie. Itu kan berarti kan bukan faktor komik dong lu dipanggil. Maksudnya bukan faktor lu kenal sutradaranya. Kalau Manusia Setengah Salma kan Radit emang kenal lu. Iya. Bajai Bajuri kok bisa? Bajai Bajuri The Movie itu gara-gara apa ya gue ya? Ditawarin langsung kok sama Bajai Bajuri. Enggak sama Star Vision yang langsung di kontak buat Dik mau ini enggak ada peran gitu karena nggak tahu kayaknya ngelihat dari si yang itu ya Manusia Setengah Salmon gitu terus tanpa casting. Iya kalau nggak salah waktu itu cuman tes cam doang ya. Tes cam doang. Tes cam doang. Itu suruh jadi sempat sempat casting gua. Sempat casting dan langsung ditandemin sama Dani. Oh berdua. Langsung gua. Itu kan perannya gua sama Dani kan. Jadi penjahat. Ya. Gitu. Jadi langsung ditandemin sama Dani pas castingnya bareng-bareng. Oh tektokannya udah dapet. Udah. Gitu. Jadi langsung ya alhamdulillah langsung dapet itu. Anjir keren. Itu adalah salah satu film di mana tadinya gua tuh dapat 35 scene atau beberapa scene lumayan banyak lah. Scene gua. Banyak. Lumayan banyak. Apa 27 pokoknya antara 25 ke atas aja. Ya 25 ke atas. 25 scene ke atas. Tadinya 25 scene ke atas itu tidak ada dialog. Cuma nongol doang. Sumpah. Nih ini faktanya ya. 25 dialog tanpa dialog. 25 scene tanpa dialog. Jadi cuman Bambang dan siapa nama si itu ya? Kang Dani lah. Ya pokoknya berdua itu cuman lewat. Mengintai, mengendap-ngendap gitu. Jadi waktu itu di skrip kita hanya kata kerja kebanyakan. Iya, kita banyak kata kerja di situ. Mengendap-ngendap, bersembunyi, melihat-lihat gitu-gitu. Ya karena perannya penjahat. Penjahat. Ya gue nonton. Tapi terus tiba-tiba pas lagi reading langsung build di situ juga. Jadi nge-breakdown si skripnya bareng-bareng tuh. Terus sama si Fajar Nugros sama si Kang Fajar Nugros dibilangin, nih lu ada kayak gini nih, lu banyak masuknya sini banyak. Tapi nggak pernah ada dialog gitu. Lu bikin dah gitu. Dikasih kebebasan. Jadi semua dialog itu adalah yang bikin gua dan Dani. Yang Anda lihat semua dialog kita bikin. Kebanyakan tuh kita bikin sendiri akhirnya. Iya. Jadi pas take itu bisa berubah. Ganti-ganti. Oke, rolling kamera, action. Cut. Gimana? Ya coba satu lagi ya. Dan yang tadi ngomong apa dan? Gak tahu lupa gue. Yaudah coba ganti ya. Yaudah ganti. Masuk. Roll kamera, action. Tiba-tiba berubah lagi terus. Cut. Kayaknya tadi gak gitu deh. Iya lupa. Jujur aja. Jujur lah. Lo orang disuruh kan kita kan nggak ada ditulis sama kita, nggak ditulis. Pokoknya cuman lo nanti gini gitu. Lo ngomong apa serah gitu. Digituin, wah anjir gila nih kata gue. Itu pertama kali tuh digituin disuruh nge-breakdown kayak jokesnya gimana nih gitu. Bahkan pas lagi syuting juga gitu. Nih jokesnya apa yang lucu ya? Ayo giniin lagi. Di beneran. Mikir dadakan. Beneran. Dan itu gue ngerasain. Kenapa? Gue merasa bahwa si film Bajai Bajuri The Movie, gue tuh sangat seneng sekali syuting itu. Karena gue bisa bereksperimen, dikasih kebebasan sama direkturnya, sama Fajar Nugros. Lu pengen bikin apa yuk? Nanti kalau misalnya kurang nih, yaudah. Gak jadi, coba yang lain gitu-gitu. Gue pernah dengar cerita dari siapa gitu, komik juga. Dia ditawarin main film sama Fajar Nugros, tapi nggak ada dialog. Nah jadi pas mau take, dah nih lu lucuin dah scene lu gimana gitu. Iya. Anjir keren. Iya, jadinya seru maksudnya. Iya.
ketika itu works dan ketika itu berhasil membuat ketawa, jadinya Senang. rasanya tuh ke kita karena wah ini dialog kita bikin nih gitu, ini tolol-tololan kita berdua nih gitu. Kalau nggak works, Tolol banget kita gitu. Ngapain ngelakuin ini gitu. Jadinya kan ketahuan batasnya segini gitu. Itu lumayan banyak berarti scene-nya. Ya Kan rata-rata satu film ya berapa 100 scene lah kurang lebih. Iya. Sampai kan. Seperempatnya lah gue ada berarti. 25 25 scene gitu berarti ada seperempatnya gue. Di situ mulai ngerasa nggak? Apa? Gue aktor. Enggak. Gue pengen dapat pengakuan itu dari dulu. Win, gue aktor. Ntar aja kalau mau closing lah, Win. Pas udah mau closing gue baru mau bilang deh. Enggak, gue tuh masih Apa? Di Google Randika Jamil kita ketik di bawahnya langsung aktor. diganti aktor. Enggak, tadi gue juga nyari gitu. Masa sih? Iya, Randika Jamil kan ada apa tuh namanya? Wikipedia. Bukan kalau muncul ke bawah banyak rekomendasinya Rekomendasinya, gitu, iya. Yang paling atas tuh Randika Jamil, bawahnya aktor tulisannya. Masa sih? Sumpah. Ya Allah, orang-orang nih di Wikipedia kagak usah diganti-ganti udah. Enggak. Udah. Nih, gue baru ketik Ran, udah muncul tuh Randika Jamil aktor, Indonesian aktor. Ya. Enggak, coba deh ketik lu aktor Indonesian aktor dibanding stand up comedian lu lebih terkenal sebagai aktor, bro. Sedih gue sebenarnya, tahu nggak lo sedih nggak lo? Itu berarti membuktikan kalau gue tidak lucu-lucu amat gitu. Ngerti nggak sih? Kayak Yang lain mah stand up comedian. iya, kayak diakuinnya tuh berarti oh dia mah aktor nih. Karena aktornya lebih bagus daripada stand up-nya. Allah, kalau padahal mulainya sebagai stand up comedian kan sedih ya jadinya. Bangke. Berarti lanjut film ketiga Relationship. Itu. Banyak scene-nya. Enggak lumayan banyak juga sih. Itu beberapa ya. Itu sama Abdur tuh gua tektokannya, berduaannya. Oh, okay. Jadi gue tuh rata-rata pas yang dari mulai Bajai Bajuri the movie, gue ditanamin sama Dani kan. Nah di Relationship tadinya gue tuh mau ditanamin sama Dani juga. Terus nggak jadi. Nggak bisa karena Dani ada kerjaan lain gitu. Jadi nggak bisa. Akhirnya dicoba ditanamin sama Abdur. Gitu. Masuk. Nah itu juga gue dapetnya golden moment juga tuh sama. Itu. Komedinya. Bahkan kalau di situ ada dramanya. Fix lo aktor. Gue pengen jadi psikopat. Ada nggak film-film yang mau ngajakin gue jadi psikopat? Mau nggak? Kalau nggak psikomo, kalau nggak sih ya. Wow. Macet lagi dong. Gue itu gitu. Lu udah komedi, drama, lu fix aktor kan. Tapi gue nggak bisa nangis. Gue lagi syuting. Tahu gak lo? Gue tuh pingin tuh ada tuh. Nah, gue ada satu film lagi yang ini belum tayang sih sebenarnya. Belum tayang. Udah boleh diomongin? Kayaknya boleh sih ya. Tanpa sebut judul gak apa-apa lah. Iya, tanpa sebut judul ada lah. Nah, di film yang ini sebenarnya horror komedi. Tapi gue dapetnya scene-nya golden scene lagi. Harus sedih. Tapi gue tidak bisa nangis, saudara-saudara. Tolong, gimana caranya? Aktor. Fix. Kok gue ngerasa beban yang ngomong di sini ya? Kayak terus disuruhnya ngomong kalau gue aktor ya. Takutnya. Lu gak bisa nangis? Nggak bisa. Jadi kan itu kan golden scene ya. Disuruh nangis. Iya, golden scene-nya beneran drama. Jadi lawan main gue itu sedih, nangis. Momennya momen sedih lah pokoknya, intinya gitu lah. Momen sedih yang mengharuskan untuk nangis. Duh, gue pengen bisa, kata gue. Duh, nggak bisa. Untung direkturnya teman sendiri. Jadi masih dimaklumi. Coba kalau direkturnya sudah bukan teman sendiri, pasti dimaki. Tapi bisa nangis beneran akhirnya? Nggak bisa. Akhirnya cuman ditetesin obat mata. Dibikin sedih aja, intinya momennya sedih. Jadi di guanya gue yang penting muka gue sedih. Habis itu lempar ke pemeran utama. Karena pemeran utama lebih bagus sini aja. Lu harusnya gampang nangis dong, karena lu kan komedian.
Aduh. Dia tinggal nginjek kaki. Wadah. Lah kan biasa komedi. Tadinya kan gue juga pengen nyolok mata kan. Ada. Tapi kan scene-nya kan nggak bisa, Win. Scene serius, Win. Berarti lu dari semua total film yang lu mainin, ada pengalaman yang ngebuat lu kayak anjing gua nggak bisa nih jadi aktor kayaknya. Itu sih yang akhirnya ngebuat gue mikir, wah ternyata jadi aktor tuh tidak semena-mena kan, kan. Iya, waka-waka Nggak bisa segitunya aja kayak ngobrol. Sebenarnya sih bukan pas bagian gua lagi syutingnya ya, tapi setelah syutingnya terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama aktor-aktor dan aktris-aktrisnya bahwa dunia acting tuh nggak semudah itu gitu aja. Gua ngerasanya. Gua bahkan di film yang terakhir itu yang akan tayang nanti gitu, gue tuh sempet diingetin sama direkturnya kan, dibilangin, Dik, bahkan gestur komedi sama gestur drama beda tuh. Nah, sampai segitunya diingetin, Dik ini lagi drama ya, gestur lu jangan gestur komedi gitu. Bahkan untuk nengok gini aja, ketika masuk di kamera terus itu lagi drama misalnya, Dik jangan kecepatan nengoknya, timingnya tuh nggak bisa, drama tuh nggak bisa, timingnya nggak boleh cepat gitu. Pelan-pelan. Iya, muka kaget lu nggak bisa kaget komedi gitu-gitu. Kaget komedi gimana? Iya kaget komedi. Nah, kan itu bisa kaget komedi. Gitu. Kagetin drama dik ya gitu. Jadi, wah, ternyata ilmunya masih banyak sekali yang belum gue punya ya gitu. Jadi gue sangat takut sekali dengan kalau dibilangin, wah lu aktor. Enggak. Kalau masih ranahnya komedi sih, gitu lah. Bisa gue mainin mimik-mimik lucu, oke. Masuk ke drama, panik bos, panik. Cuman di situ pas kemarin kan si film yang terakhir ini udah beres tuh di editing segala macam kan. Terus si direkturnya bilang, sutradaranya bilang sama gue, lu dipuji tuh katanya. Anjir. Katanya, wah ternyata stand up comedian bisa juga ya main drama gitu. Keren. Ya kalau gue sih ya alhamdulillah ya ternyata. Karena juga itu kan gara-gara sutradaranya juga. Dia yang ngedirect gue gimana caranya. Dik, timingnya, Dik, ininya gitu. Dia yang selalu ngingetin. Jadi sebenarnya bukan sepenuhnya gue yang bisa. Tapi direkturnya juga yang jago gitu. Lu udah nyiapin kata sambutan belum? Belum. Buat FFI. Piala Citra. Gue sih kayaknya Festival Film Bandung sih kan. Aduh maaf ya. Bercanda. Itu prestasi juga loh, maksudnya masuk ya jadi nominasi juga. Amin, mudah-mudahan. Kalau gue mah pingin aja lah. Karena stand up comedian juga belum nggak banyak ya yang masuk nominasi. Nggak banyak nih. Kalau di komedi banyak banget sih. Iya. Udah banyak nih. Banyak. Gitu. Gue masih deg-degan gue kalau nginget scene itu, gue sampai sekarang masih deg-degan tuh. Karena saking anjing. Iya, cuy, beneran. Iya, benar, gue paham. Kayak deg-degannya masih berasa. Soalnya itu kan scene hanya berdua, nggak ada orang lain, cuman gue sama si pemeran utama cewek, cuman berdua doang. Jadi kalau misalnya ada yang salah tuh antara gue yang goblok kan ya, atau dia yang pinter kan. Jadi pasti akan dari gua. Jadi wah anjir bebannya segininya ya gitu. Untuk si golden scene ini gitu. Itu kan dari beberapa film, maksudnya kan lu kan bukan lahir dari dunia film lah. Kan lu kebetulan stand up comedian yang main film. Betul. Gitu. Ketika harus tandem sama artis gede gitu, ya, kayak di Bajai Bajuri sama Ricky Harun kan? Ricky Harun. Ya, maksudnya Nova Elisa. Iya, Nova Elisa ya di tahun-tahun segitu kan lagi tinggi-tingginya kan nama mereka. Ada perasaan kayak Meriam Bellina. Anjing. Iya, sama Meriam Bellina cuy itu. Enggak ada deg-degan gitu. Segen gue beneran. Takut salah ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada scene yang bareng sama mereka tuh gue aduh ya Allah, jangan gue yang salah dong, tolong. Clip on deh yang salah, jangan gue dah gitu kayak deg-degannya jadinya bingung gitu karena gue sih ngerasa gue masih anak baru, sampai sekarang pun gue masih ngerasa anak baru ya kalau di dunia acting gitu. Jadi pas ketemu sama mereka
setidaknya gue mencoba untuk ngobrol aja dulu pas lagi off gitu kan, yang pas lagi istirahat nih, break gitu. Coba untuk ngobrol, terus ngobrol-ngobrol. Nih setidaknya kayak kulonuwonnya gitu, permisi dulu gue gitu. Nih gue nggak mau. Gitu. Kalau sama Kirun tuh waktu itu lumayan deket, karena ya udah manggil Kirun aja. Akrab bener lu ya. waktu itu, gue kan bilang waktu itu ya, waktu itu akrab, gitu. Syuting bareng gitu. Terus untungnya juga kan ada Aco kan, jadi Ricky Harun, Aco, gua sama Dani sering di ganti tempat ganti gitu, atau tempat istirahat ngobrol-ngobrol, bercanda-canda, jadi lumayan dapet tuh chemistry-nya. Sama Mbak Meriam Belina juga gitu, sama Tante Meriam Belina suka gitu, suka ngobrol, mbak gitu. Cuman gitu doang gue beraninya. Tidak berani menyapa sama sekali, takut. Tapi nggak stories, gue lagi sama Meriam Belina loh. Saya tidak berani. Lu cek aja Instagram gue, mana berani gue bikin story seperti itu, Erwin. Ya kali aja kan. Takut gue. Oh, tapi di film Bajaj Bajuri itu gue ada momen yang paling lucu sih, dan ternyata malah jadi yang ditayangin, yang akhirnya ditayangin di filmnya itu malah bloopersnya harusnya. Itu yang salah. Kok malah kebalikan? Iya, jadi salah, tapi malah ditayangin. Malah itu yang dijadiin filmnya. Karena lucu. Gue tuh baru sadar ketika nonton. Iya. Pas nonton filmnya. Lah ini mah yang salah anjing, kok malah ditayangin, kata gue gitu. Berarti lain kali next kalau dapat callingan lagi lu syuting salah aja kan. Digoblokin gua dong. Digoblok-goblokin dong. Ya kan yang salah yang dipakai. Ya tapi kan nggak tahu. Itu mah karena pas kebenaran aja, Win. Dari sekian banyak loh. Ya kan nggak ada yang tahu kan. Itu film Bajaj Bajuri adalah film terbanyak saya ditampar. Tampar asli. Nova Elisa. Sama Nova Elisa, sama McDani anjing. Ikut nampar. Karena dia suka improv dan saya tidak bisa melawan. Iya, banyak ditampar lu. Banyak gue ditampar di Bajaj Bajuri tuh. Nah itu tuh kadang-kadang kan improv. Nah Fajar Nugros kan ngasih kebebasan segitunya. Jadi ketika improv ditampar, gue nggak bisa ngapa-ngapain karena gue harus stay sama karakter gue yang tidak bisa melawan gitu. Jadi pas ditampar Dani ngambil kesempatan, Bambang gitu. Ya Allah, anjing. Kayaknya ada dendam pribadi nih, gue rasa. Itu bahkan si Mbak Nova Eliza tuh sampai maaf dulu gitu pas nampar, terus cut, kurang namparnya. Dika maaf ya Dika ya, goplak lagi. Aduh gitu. Anjir tuh. Tapi lu kangen ditampar? Enggak. Kalau tamparnya enggak lah, Win. Masa kangen ditampar, enggak lah. Kalau kayak gitu mah kan sama bini juga bisa. Ngapain harus syuting? Aduh sakit. Ngapa jauh-jauh gua kangen momen. Nggak tahu sih, gue sih sampai sekarang kan belum dapat lagi scene-scene yang banyak ya. Terus yang memang lumayan banyak interaksi sama si pemeran utamanya atau enggak pemeran pembantu utamanya kayak gitu. Gue tuh kangen itunya supaya, aduh gue bisa nggak ya gitu masuk ke dunia acting dengan jadi siapa gitu. Gue tuh pingin nyobain jadi apa gitu, nggak pingin jadi komedian aja ya gitu. buat ngelucu doang gitu. Ya, pingin buat coba. Berkembang lah Pingin. Gue pingin jadi orang Zimbabwe misalnya. Ada nanti masih ada. Ada ya. Tapi lu bisa bahasa Zimbabwe. Nah. Ya paham. Bagus. Dia bisa paham juga coba. Tapi kan orang kan ngelihat kan hasil visualnya kan di bioskop ya itu hasil jadinya setelah proses yang sangat panjang kan filmnya. Hal-hal yang menurut lo gue nggak enak banget nih kayak gini nih kerjaan aktor nih gitu. Apa yang nggak enak itu? Atau enak-enak aja menurut lo? Kayaknya mah enak-enak aja ya. Apalagi pas duit ya. Iyalah. Kalau itu jangan ditanya lah. Tapi kalau syuting tuh yang nggak enaknya mungkin ya ini ya. Yang nggak enaknya tuh kan memang harus sangat
detail kan. Iya, Dari mulai continuity, terus juga setnya harus beneran detail gitu. Nah yang itu yang jadinya nunggu. Makan waktu. Iya makan waktu. Biasanya tuh yang harus mikir caranya, aduh gimana caranya biar nggak terlalu bosen nunggu di tempat syuting gitu. Misalnya callingan jam 6 ternyata baru di take jam 11 malam. Kejadian memang. Tidak boleh mengeluh, tapi karena itu adalah harga yang Anda harus dapatkan ketika lu mengambil itu gitu. Ya, intinya dibawa fun aja. Benar. Apalagi kalau teman mainnya ya komik-komik juga kan. Nah, untungnya hampir kebanyakan film gua rata-rata udah banyak komiknya. Jadinya nggak terlalu bingung kalau di tempat syuting. Ada teman ngobrol lah gitu. Gitu. Takutnya kan kalau misalnya nanti abis setelah ini ada, wah nih kayaknya Dika bisa diajakin main film. Tidak ada teman komik, saya bingung. Kayaknya saya jadi anak telco. Gabung saja. Atau nggak jadi anak art. Deg-degan. Gue tuh malah sering ngobrol sama krunya tuh. Lebih serius. Gue tuh lebih sering nongkrong, jadi kalau misalnya lagi di tempat syuting, ngobrolnya sama krunya. Ngobrol sama lighting, sama soundman gitu. Menjilat. Enggak. Karena kalau ngobrol sama mereka lebih banyak obrolannya. Kan kalau di tempat syuting aktor dan aktrisnya mungkin ketika lagi istirahat beneran pingin istirahat. Iya benar. Nah itu yang gue tuh kadang-kadang suka, duh nih enak ya kalau bercanda sekarang. Takutnya gue bercanda, dianya lagi pingin istirahat, ganggu dia gitu kan. Nggak mau ya gue ya. Benar. Nah mendingan ngobrol sama kru. Kalau sama kru kan lagi istirahat, beneran istirahat nih. Ayo ngobrol istirahat, ayo aja gitu. Gue sering nongkrong sama gitu kru soundman atau nggak ikut. Bang, coba dengerin dong gitu, dengerin gitu. Terus gue cabut. Kenapa dicabut? Bang Madun. Jago nendang dong. Senangan si Madun. Tapi kalau lu disuruh milih stand up comedian atau aktor? Sudah sangat jelas lah. Aktor. Modeling. Passion lu banget sih itu. Parah, gue tuh kan aero modeling kan gue kan. Pesawat-pesawatan gue tuh. Aduh, pertanyaannya milih lagi ya. Duh kalau disuruh milih apa ya? Stand up sih tetap. Tetap stand up? Iya Berarti lu gak mau main film? Pingin. Yang ada aja ya? Iya. Yang mana yang ada gue. Sekarang gue tidak muluk-muluk lah anaknya. Yang mana yang ternyata mendatangkan uang, ya itulah boleh gitu. Karena gitu. Bingung. Karena kalau kalau dari stand up gue ngerasanya apa ya? Buat sendiri, bikin sendiri, ngerasain sendiri. Seneng sendiri gitu kayak semuanya kerasa ke gua langsung lagi. Kalau lagi stand up kan gitu kan, kita bikin materi terus kita naik ke atas panggung, ternyata orang-orang ketawa, akhirnya kita bisa langsung ngerasain wah seneng banget nih bawain materi ini, ternyata banyak yang ketawa gitu. Kalau film kan banyak prosesnya. Mungkin pas lagi syuting scene lu ada, terus tiba-tiba pas lagi editing ternyata dipotong. Kita nggak pernah tahu. Iya kan? Iya itu dia. Jadi karena prosesnya cukup lumayan banyak, akhirnya ya gue nggak tahu nih nanti hasilnya seperti apa gitu. Kekuatan editing juga kan sangat mungkin. Benar. Ketika ini sama ini nih, ini digabung-gabung ini dari beberapa take, ternyata yang bagus yang ini kan beda-beda bisa tuh. Benar. Iya, nah itu jadi gue sih lebih pingin ke masih stand up ya. Masih stand up. Kalau acting ya kalau ada callingan lah. Karena selama ini callingan seperti pemilu ya. 4 tahun sekali. 5 tahun ya? Pemilu 4 atau 5 tahun sih? Aduh kita tolol sekali sih ngobrolin ini. Pemilu kan 4 tahun sekali. Pemilu 5 deng. Kita kayak Piala Dunia. Piala Dunia benar. Ya callingan kayak Piala Dunia ya. 4 tahun sekali. Iya benar. Siapa ya Piala Dunia? Piala Dunia. Presiden. Itu. Piala Dunia Presiden. Gokil dong kita presiden ini dicoba diaduin ntar siapa yang ngekuasain dunia. Kayak Pinky and the Brain. Lu stand up komedian, penyiar, aktor. Kalau bicara film, kalau lu dikasih satu skill gitu, lu pengen punya skill apa yang berhubungan dengan dunia film? Lighting kah? DOP kah? PU kah? Wah kayaknya kalau PU udah punya sih.
Nggak usah Naluri dimilihin terpendam naluri. ya. Sudah punya naluri keibuan, saya sudah punya. Gue pingin DOP sih. DOP. Iya. Kenapa? Gue tuh sangat lemah sekali dalam hal gambar. Kayak jangankan buat kamera, buat syuting film gitu ya. Buat foto aja gue tuh kadang-kadang bagus nggak ya ini ya sudutnya gitu. Pas dipotret jelek ya anjing gitu. Nyobain lagi cekrek, kok jelek ya. Ini orang nih dari sini aja bisa bagus nih, gue gimana kenapa jelek ya gitu. Sense, karena menurut gue sense fotografi, sense dari mata kamera tuh ada sendiri gitu sense-nya. Nah gue tuh nggak punya. Nggak punya itu. Nggak punya, gue tuh pengen punya itu tuh. Kayak kalau orang kan kayak wis nggambarin kotak kan. Nah itu suka gitu kan. Gimana sih kotak begini? Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Padahal yang di luar kotak gitu. Tapi tangannya gini Tapi aja. tangannya gini aja. Biar kelihatan profesional. Bagus, ini bagus, ini bagus. Gak bisa gue Win. Gue pingin punya itu tuh. DOP. Skill DOP. Tapi ada keinginan untuk belajar ke arah sana. Ada pingin gue. Ngikut kursus gitu atau Iya, ya nggak ikut kursus. Saya sering lihat. Sekarang kan nyari ilmu bisa di mana aja ya. Benar. Nyari di YouTube gitu atau enggak lihat Instagram siapa gitu kan. Ya dengan lu sering syuting juga kan sering lihat juga. Jadi sering nanya-nanya gue kadang-kadang pingin gue lihat dong ini kayak gimana nih framingnya gitu. Gue pengen lihat, oh framenya gini, oh gini tuh bagus ya gitu-gitu. Yeah. Oh kalau sudut dari sini tuh ke sini, oh lampunya dari sini gitu. Jadi pingin tahu aja kadang-kadang. Yeah. Pingin bisa gue. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Terakhir Kang, ada rekomendasi film nggak buat teman-teman yang lu suka banget? Bebas dari film Indo, film Hollywood, India tuh banyak yang bagus tau. Mas setuju gua. Benar. Bagus. Asal nggak ada intermittent di tengah-tengah aja. Lu pernah nonton film India di bioskop nggak? Pernah. Ada istirahatnya nggak lu? Maksudnya sih Nggak ada ya? Pernah. Gue pernah nonton film India apa gitu ya di bioskop. Setengah film break istirahat nyala lampunya. Puk. Nah apa kata gue anjing? Istirahat pak katanya. Oh bisa istirahat nonton film kata gue. Gue keluar bioskop Nggak beli mungkin makan. lah. Yeah. Nih kalau nggak percaya lu, kalau misalnya ada yang lagi nonton dan pernah ngerasain di kolom komen bilang. film Lupa gue 3 jam filmnya. Avenger 3 jam nggak ada break. Nggak ada break kan? Ini ada break anjing. Anjing gue baru tahu. Nih, nggak percaya nanti ya di kolom komen kalau ada yang lagi nonton YouTube ini, dengerin podcast ini lu kasih tahu sama Erwin atau nggak mention ke Erwin, nih Win filmnya ini gitu. Gue lupa filmnya apa. Film India. Udah lama banget. Udah lama banget. Tahun 80-an. Enggak. 90. 92 ribuan kok. 2000-an lah. Itu semua film atau film itu doang? Nah, nggak tahu. Gua kan waktu itu nontonnya film itu. Oh. Jadi setengah-tengah nyala lampunya tuk. Hah, anjing kenapa? Udah beres ya, tapi kok kenapa gantung filmnya kata gua. Istirahat dulu Pak katanya. Oh ada istirahat ya. Bagus nih. Kayak water break katanya. Isoma dulu ya. Ada Pak. isoma dulu. Ada film. Ada, nantilah. Aduh. Mukanya kalau ada yang lagi yang nonton ya, kasih tahu komen di kolom komen. Apa film yang pengen lu rekomendasiin? Lu suka banget. Gua suka banget film tuh Fight Club. Fight Club ada film. Stephen Chow kan? Bukan. Film Hollywood. Hollywood. Lah lu lihat aja lah, itu lumayan bagus. Atau kalau enggak, yang paling gampang dan menurut gua menyenangkan, Forrest Gump. Forrest Gump-nya si Siapa? Jim Carrey. bukan yang dia autis tapi ini. Run Forrest Run. Nama pemerannya lupa. Ya Allah. Ini yang lagi nonton nih pasti ini Kang ini. Tolol ini nih gitu. Kayak pengen ngomong tiba-tiba keluar dari kamera tau lu. Banyak yang ini gitu. Terus masuk lagi ke dalam gitu. Pasti banyak yang nonton. Forrest Gump. Ada Forrest Gump. Lupa namanya siapa ya itu. Forrest Gump. Itu filmnya bagus. Dia dapat Academy Award deh kalau nggak salah. Oh, tahun 94. 94. Si Tom Hanks. Yang mainnya. Oh iya, Tom Hanks. Iya kan? Tom Hanks bagus tuh. Iya. Tom Hanks. Ini Bagus. cerita apa ini? Cerita tentang orang autis. Cerita tentang orang. Tapi bisa menikah gitu. Dia bisa Anjir, keren. punya ada kehidupan sosialnya baik-baik aja gitu. Drama. Iya. Tapi bagus banget. Jadi dapat
Academy Award apa Oscar ya gue lupa. Bagus tuh, 94 film 94. Kayaknya ada di Netflix deh. Kayaknya ada. Iya betul. Betul, kayaknya ada. Menarik. Itu yang menurut lu rekomendasi itu bagus. Terus 3 Idiots lah kalau film India itu bagus. Itu aja. PK bagus. Terus Itu nangis sih gue nonton. iya sama tuh. Sedih banget. Sama kalau yang perlu tonton juga menurut gue suka film yang drama sih sebenarnya ya. Drama romantis atau drama komedi gue suka. Thailand. Nang Nak kalau film Thailand. Nang Nak lu nonton tuh. Enggak, Thailand kalau ngomongin romantic komedi, Thailand menurut Thailand gue ya. terbaik sih. Bagus sih, betul. Kalau horror komedi juga Thailand bagus tuh. Iya, benar. Bagus Pimak. tuh. Iya, Pimak tuh itu tuh. Itu ada ini sequelnya kan? Emang ada ya? Levis. Hah, gue belum tahu. Pimak Levis. Goblok. Anjing ketipu gua brengsek. Ingin rasanya ku memaki lebih kencang daripada ini. Erwin win jing jing. Sadar gua. Saya tidak melihat itu datang, kaget. Belokannya tajam sekali. Lama lagi gua. Levis. Anjing permak Levis. Anjing. Udah enggak kuat gua. Oh sama kalau gue ini filmnya Will Smith. Apa? Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness. Wah karbunya kotor Erwin. Berebet. Ya. Pursuit of Happiness. The Pursuit of Happiness itu bagus. Iya. Itu bagus tuh. Betul. Drama itu kan? Iya. Cerita ayah dan anak. Aduh. Gua sedih. Sama lagi? ranjang bergoyang. Ranjang ternoda zaman dulu tuh. Semua film ada ranjangnya. Sebel nontonnya kayak gitu, ada aja. Apalagi ya, banyak sih kalau film-film yang rekomendasiin ya. Gue sih selalu cari kalau misalnya suka romantisan dan sedih-sedih Notebook. Sedih tuh. A Walk to Remember, sedih. Gue nggak tahu semua. Waduh, nangis sih. Kalau itu sih tentang cinta. Tapi sedih gitu. Notebook sama A Walk to Remember tuh tentang cinta-cintaan. Kalau action, Rush Hour. Waduh, Rush Hour banyak sekali ya. Lu suka Rush Hour ya? Suka sih. Suka. Kayaknya hampir semua film Jackie Chan gue suka. Oh, karena Jackie Chan-nya. Iya. Jangan ketawa lo, Yono. Gue juga tadinya mau ke situ mikirnya, tapi gue berhenti. di situ. Kalau film action? Oh, gue tuh kalau misalnya ditanya suka genre film apa, gue suka slasher mah. Slasher? Ya, gore yang Saw. Saya Saw nonton 1-7 semua. Hostel 1-3 nonton semua. Final Destination sampai beres. Texas Chainsaw Massacre sampai kelar, semuanya nonton gue. Tentang itu semua. Tentang pembunuhan gitu, tapi yang gore ya, yang udah dipotongnya kelihatan gitu-gitu gue suka gue. Kok bisa sih? Nggak tahu. Gue jadi takut. Makanya lu tau kan gue pengen jadi punya peran psikopat. Gue suka itu film. Tapi kalau yang jijik jangan lah. Kalau misalnya lu suka sama film psikopat seperti itu yang banyak darah dan lumayan menegangkan, yang di Netflix baru ini bagus. Apa? Fear Street trilogi, mantap. Tonton. Series atau film? Film 3 biji tapinya trilogi. Langsung udah 3-3-nya ada. Apa judulnya? Fear Street. Cerita tentang horor dan thriller. Jadi ada horornya. Horor nih tapi horornya tuh nggak hantu. Jadi horornya nggak tahu ya, gue tuh nggak terlalu serem dengan hantu bule sih. Kalau bule rata-rata jump scare doang. Biasanya jump scare ngagetin, gitu kan. Tapi abis itu bentukannya tuh tidak terlalu gimana-gimana. Kecuali Lights Out.
Lights Out itu. Yang matiin lampu setannya. Oh iya tahu. Itu serem banget. Itu baru anjing itu. Saya 2 bulan tidak matiin lampu ketika tidur gara-gara film itu. Anjing film itu. Nggak serem itu. Iya itu. Nah itu kecuali film itu. Nah kalau si yang Fear Street ini ada di Netflix, lu bisa nonton. Fear Street dia horornya tidak sehoror keluar hantu gitu, enggak. Tapi thrillernya kerasa. Kayak ada pembunuhan, terus sedikit lumayan ininya kalau ada gore-nya ada. Tapi bagus, beneran bagus. Gue baru nonton terus anjing nih keren nih. Dan film baru. Film baru. Ada. Baru kemarin. Baru banget ya itu. Dan lu udah nonton 3-3-nya. Lu tau gak gue pernah nonton maraton Saw, film Saw 1-7. 4-7. 4-7. Itu dari 4, 5 muntah. Abis itu nonton kartun dulu, baru nonton yang 7. Lanjut nggak kuat gua. Ya iyalah. Puyeng pala gua kata gua. Sempet. Ya Allah. Lu nonton Tom and Jerry kata gue, nonton Tom and Jerry dulu. Nah ini bagus nih Tom and Jerry, hahaha gitu. Baru nonton Saw lagi. Iya. Biar netralin pala, aduh gila. Lanjut lagi. Fear Street di Netflix. Fear Street betul, bagus. Oke, kalau gitu. Itu aja Kang, udah 1 jam lewat juga. Terima kasih. Terima kasih waktunya Kang. Sama-sama, terima kasih. Di podcast sebelum tayang. Sehat selalu dan semoga ada callingan film lagi. Amin dong. Terima kasih, thank you you semuanya. Bye.